Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti, dan di sini kali ini teman-teman kita akan membahas update pembahasan soal pedagogik 2023. Pasti banyak teman-teman yang di sini mau UP ya kan, atau juga persiapan P3K yang nantinya akan ada lagi kayak gitu. Jadi ini fokus dulu ke pembahasan soal-soal pedagogiknya ya teman-teman. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang miss atau yang kesulitan untuk mengerjakan soal-soal pedagogik ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga, kalau nanti ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman belum belajar pedagogik banyak buat istilahnya menambah soal-soal teman-teman untuk latihan. Di sini aku punya beberapa rekomendasi soal-soal pedagogik yang ini keluar di PPG biasanya, dan ke P3K kemarin juga seperti itu. Di sini teman-teman ada 5 video yang aku rekomendasikan, kalian bisa cari di channel aku juga. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah sebuah teori yang memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah, udah jelas ya teman-teman, kalau teman-teman udah lihat video aku yang pembahasan tentang model pembelajaran atau teori belajar, itu sudah ada aku jelasin ciri-ciri dari masing-masing pembelajaran, seperti yang A behavioristik, B cyber, kemudian C humanistik, D kognitif, dan E konstruktivisme. Nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini, yang paling utama di sini kata kuncinya adalah stimulus dan respon. Ketika ada stimulus dan respon, jelas banget bahwa itu teori belajar behavioris. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi behavioristik atau behaviorisme itu adalah stimulus dan respon. Oke, next ke soal kedua. Pak Hendra mengimplementasikan sebuah teori belajar dalam kelasnya, di mana dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia harus bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar dari, oke, jelas ya teman-teman. Kalau di sini kata kunci yang paling tepat di sini adalah pengumpulan data, hipotesis, trial error, dan pola. Nah, sebenarnya kita bisa ringkas sih, pokoknya ada trial error dan hipotesis, maka yang benar di sini adalah konstruktivisme. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada hipotesis, ada trial error, itu kita pakai konstruktivisme. Oke, lanjut. Sebuah teori belajar juga dapat disimpulkan dari beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Pendapat tersebut sesuai dengan teori belajar A behaviorisme, B cybernetik, C humanistik, D kognitivisme, dan E konstruktivisme. Sebenarnya jelas di sini adalah pengalaman terkait, yaitu pengalaman baru yang terkait dengan pengalaman yang lama. Dan di sini ada struktur kognitif. Jadi jelas banget bahwa jawabannya adalah kognitivisme. Kayak gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran, guru akan dapat menganalisis karakteristik dari masing-masing peserta didik yang diajarnya. Tidak hanya karakteristik guru, juga mampu mengidentifikasi gangguan belajar yang ada pada peserta didik. Berikut ini yang tidak termasuk dalam gangguan sosial emosional adalah, oke teman-teman, yang tidak termasuk dalam gangguan sosial emosional. Ada impulsif, distractibility, ada hiperaktif, visual reseptif, kemudian dependency child. Kalau ini jelas ya, kalau kalian sudah belajar tentang gangguan sosial emosional, ini tinggal jawab aja bahwa yang bukan itu adalah visual reseptif, kayak gitu teman-teman. Karena impulsif, distractibility, hiperaktif, dan dependency child ini juga termasuk dalam sosial emosional. Oke, lanjut ya.
Next, soal berikutnya adalah penilaian hasil belajar meliputi 3 aspek. Di antaranya adalah afektif, kognitif, psikomotorik. Pada proses penilaian aspek afektif, penilaian akan dapat memberikan hasil yang baik ketika dilakukan dengan A. Kuesioner dan pengamatan, B. Tes tulis dan pengamatan, C. Pengamatan dan tes perbuatan, D. Kuesioner dan tes tertulis, dan E. Kuesioner dan tes perbuatan. Baik, teman-teman, ini yang diminta adalah ranah afektif. Afektif itu sikap, ya kan? Berarti ketika kita menilai sikap, yang paling tepat itu adalah kuesioner dan juga pengamatan. Kalau teman-teman ada afektif, kognitif, misalnya kognitif yang dinilai, pasti ada tes tulis di situ, ya. Kemudian kalau psikomotorik berarti ada tes perbuatan di situ. Nah, yang tidak ada itu kita pilih, yaitu kuesioner dan pengamatan untuk penilaian aspek afektif. Lanjut. Pada awal kegiatan, Mumia melakukan penilaian pada peserta didiknya. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebagai bahan pertimbangan kedudukan dan penetapan jenjang serta kelompok belajar tersebut. Hal ini disebut dengan A. Pre-test, B. Post-test, C. Placement test, kemudian D. Final test, E. Middle test. Yang yang lebih cenderung ya, ini kan kita ke pre-test atau placement. Nah, tapi perlu di garis bawah ini pertimbangan kedudukan dan penetapan jenjang. Jadi sebelum ada pembelajaran kan teman-teman. Jadi sebelum ada pembelajaran, otomatis jawaban yang paling tepat adalah placement test. Karena pada kegiatan awal sekali untuk penentuan kedudukan dan penetapan jenjang serta kelompok belajar. Di situ disebut dengan placement test. Oke, lanjut. Proses pembelajaran dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat oleh seorang guru. Namun, ada kalanya proses pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan. Pembelajaran di kelas akan efektif apabila terjadi kondisi berikut. A. Peserta didik tidak diperkenankan izin keluar kelas selama jam pelajaran berlangsung. B. Peserta didik harus duduk dan tertib dan tidak ribut agar proses belajar dapat fokus. C. Suasana kelas tenang agar guru dapat menjelaskan pelajaran dengan jelas. D. Peserta didik bebas bertanya dan berargumentasi terkait materi pembelajaran. E. Peserta didik harus mendapat persetujuan guru jika ingin bertanya sesuai urutan. Baik, teman-teman, ini kan lebih tepatnya apa sih proses pembelajaran yang paling efektif ya. Jadi kalau teman-teman udah pengalaman mengajar nih, jelas banget jawabannya itu udah udah kelihatan bahwa yang paling efektif di sini adalah peserta didik bebas bertanya dan berargumentasi terkait dengan materi pembelajaran agar kondisinya lebih efektif kayak gitu. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian merupakan hal yang selalu dilakukan setelah adanya proses pembelajaran, di mana manfaat utama dari penilaian hasil belajar peserta didik pada aspek kurikuler ialah A. Sebagai alat ukur apakah proses belajar mengajar telah berjalan sesuai rencana. B. Sebagai pengukur apakah tujuan mata pelajaran telah tercapai atau tidak. C. Sebagai alat ukur untuk menempatkan minat dan bakatnya. D. Sebagai alat ukur untuk membantu program bimbingan dan penyuluhan terkait dengan kesulitan belajar. E. Sebagai alat ukur kelemahan siswa untuk memberikan solusi pemecahan. Baik, ini jelas karena kita kurikuler, teman-teman hati-hati. Manfaat utama dari penilaian. Jadi bukan berarti pelaksanaan pembelajarannya ya, tapi penilaiannya itu untuk apa sih? Yaitu sebagai pengukur apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau tidak. Karena penilaian didasarkan dengan tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Pada dasarnya, proses pembelajaran memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berikut adalah prinsip-prinsip pengalaman belajar yang harus dipenuhi kecuali A. Tidak hanya menghafal tapi berbuat dan memperoleh pengalaman sesuai tujuan. B. Keterlibatan belajar secara kelompok oleh peserta didik. C. Berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. D. Menekankan integritas dalam pelaksanaannya. E. Memperhatikan kebutuhan dan keberhasilan individu peserta didik. Baik, di sini adalah prinsip pengalaman belajar yang harus dipenuhi kecuali. Berarti dari 5 ini hanya satu yang tidak gitu ya teman-teman.
Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah keterlibatan belajar secara berkelompok oleh peserta didik. Karena ini nggak wajib, teman-teman. Jadi itu bukan prinsip pengalaman belajar, karena kita tidak selalu pembelajaran itu berkelompok. Walaupun memang sekarang lebih banyak pembelajaran disarankan untuk berkelompok gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang prinsip-prinsip pengalaman belajar, nah yang tidak termasuk adalah yang poin B. Kayak gitu, teman-teman. Oke, next. Sebelum adanya proses pembelajaran, diharapkan guru melakukan identifikasi bekal ajar awal peserta didik. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik memiliki fungsi penting seperti berikut kecuali. Oke, teman-teman, kalau ada kecuali-kecuali gitu ya, kita harus fokus. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bekal ajar awal peserta didik. A. Menentukan desain program pembelajaran yang sesuai kemampuan awal peserta didik. B. Menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa atau penghargaan lainnya. C. Menyeleksi tuntutan, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik memilih program pembelajaran selanjutnya. D. Memilih dan menentukan metode dan media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. E. Memperoleh informasi lengkap dan akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Oke, jelas ya di sini yang A, kemudian C, D, E itu pasti, karena itu adalah fungsi pentingnya. Jadi yang kita nggak pakai di sini adalah yang B, menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul. Itu nggak perlu, karena itu tidak termasuk dalam fungsi hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik. Gitu ya, teman-teman. Oke, next. Pendidikan di Indonesia memiliki beberapa landasan. Sebagai seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik, menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan pengembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Baik, teman-teman, di sini adalah salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan. Jadi kalau mempelajari landasan pendidikan itu utamanya adalah meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Ini yang paling tepat, teman-teman ya. Jadi perkembangan pola pikir dan pola kerja terkait dengan praktek pendidikan itu sendiri. Oke, next. Pak Doni, seorang guru SMA kelas 10, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada keluarga miskin, ada yang orang tuanya pejabat, ada yang buruh, dan ada pegawai swasta. Namun Pak Doni memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Dalam hal ini sebenarnya Pak Doni memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Etnik, D. Culture atau kultural, kemudian E. Status sosial. Jelas ya, teman-teman, karena di sini ada pejabat, buruh, pegawai swasta, pasti jelas dari status sosial. Next, kita lanjut. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, Pak Rian selalu menggunakan media. Kadang beliau memutar video pembelajaran, kadang memutar CD, audio, ada kalanya beliau juga menggunakan poster berwarna. Hal ini dilakukan agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik, B. Gaya belajar, C. Gender, D. Minat, dan E. Culture atau kultural. Jelas ya, teman-teman? Karena di sini agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik berarti dia di minat. Jadi minat dari peserta didik kayak gitu. Oke, next. Pada dasarnya peserta didik dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang beragam. Di antaranya ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran dilakukan adalah klasikal dengan kelas yang heterogen.
Hal ini yang paling tepat dilakukan guru dalam proses pembelajaran agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut adalah A. Menggunakan metode ceramah diskusi tanya jawab, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan audio, video, dan percobaan, dan E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Baik teman-teman, ini mungkin semuanya dirasa benar ya, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran di kelas. Yang paling standar kita pasti ceramah, diskusi, tanya jawab kayak gitu. Tetapi perlu diperhatikan di sini adalah agar memenuhi ketiga gaya belajar. Berarti di sini ada visual, auditorial, kemudian kinestetik. Berarti kalau dilihat dari pilihannya, yang paling tepat itu adalah media audio, video, dan percobaan. Karena auditorial di cover dengan audionya, kemudian yang visual dengan videonya, sedangkan yang kinestetik itu melakukan percobaan. Gitu ya teman-teman. Oke, next, lanjut. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan dan digunakan untuk A. Mengidentifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. Kemudian yang E. Memberikan kebebasan belajar dengan handphone atau HP. Baik, di sini pengembangan sebuah kurikulum. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah kurikulum, pertanyaannya di sana teman-teman. Nah, kalau yang paling tepat dari sini berarti kita mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi tersebut. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Guru diharuskan untuk meningkatkan profesionalisme agar dapat meningkatkan proses pembelajaran. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk dalam kegiatan perkembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif secara berurutan adalah A. Mengikuti pelatihan pembuatan media, menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa, dan membuat karya seni. B. Menulis jurnal, publikasi hasil PTK di jurnal akreditasi dan menghasilkan model pembelajaran. C. Mengikuti diklat kepala sekolah, mempublikasikan artikel di jurnal internasional dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. D. Mengikuti diklat teknis, publikasi karya ilmiah dan majalah terakreditasi dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. E. Mempublikasikan kegiatan diklat di koran, menulis artikel di jurnal internasional, dan menciptakan karya seni bela diri. Baik, di sini adalah pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, kalau kita lihat dari pengembangan diri pasti harusnya mengikuti diklat atau mengikuti pelatihan ya teman-teman. Kemudian adalah publikasi ilmiah. Berarti setelah itu, karena ini harus berurutan, setelah mengikuti diklat kita harus mempublikasikan ya kan, terserah di mana, yang penting ada publikasi karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah karya inovatif. Maka kalau kita teliti lebih jauh lagi, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Jadi untuk pengembangan diri dia mengikuti diklat teknis, kemudian dia publikasi ilmiah di majalah terakreditasi, kemudian menciptakan alat, itu sebuah karya inovatif ya teman-teman. Jadi kalau berurutan paling tepat jawabannya adalah D, kayak gitu. Next, belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini merupakan indikator adanya 3 dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah A. Belajar individual dan menyendiri, aktif mencari sumber belajar dan mengontrol laju belajar sendiri. B. Memiliki kebebasan belajar, menghadiri forum ilmiah, kemudian tergantung pada fasilitator. C. Mengisolasi diri secara fisik, melanjutkan sekolah, menentukan tujuan belajarnya sendiri. D. Memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Dan E. Belajar berdasarkan tujuan yang ditetapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran dan meminta umpan balik dari fasilitator. Baik,
Teman-teman di sini langsung aja aku jawab. Jawabannya di sini adalah memiliki kebebasan dalam belajar, aktif mengikuti diskusi ilmiah dan menilai kemajuan berkaryanya sendiri. Karena di sini adalah ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri. Kayak gitu ya. Oke, next. Pemahaman terhadap pembelajaran abad 21 sangat diperlukan oleh seorang pendidik agar dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Pembelajaran abad 21 menekankan pada hal-hal berikut ini kecuali A. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, kolaborasi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. D. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. Dan E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi dan keterampilan kognisi. Baik, teman-teman, ini jelas jawabannya adalah penguasaan aplikasi komputer, pemahaman teknologi dan penuntasan materi. Karena apa? Yang kecuali gitu ya teman-teman. Yang tidak termasuk dalam penekanan pembelajaran abad 21. Oke, itu aja teman-teman untuk part 1. Kali ini kita hanya membahas sekitar 18 soal, tapi nantikan di tahap 2 nanti atau di part 2 saya akan upload lagi. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.